Seorang ibu rumah tangga asal kota Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu relawan dalam pelaksanaan uji vaksin COVID-19 dari Sinovac Tiongkok. Ya, saat ini Rina Mardiana telah mendapatkan 2 kali penyuntikan vaksin. Rina Mardiana adalah seorang ibu rumah tangga asal Bandung, Jawa Barat yang saat ini menjadi salah satu relawan vaksin COVID-19. Ia sehari-hari bekerja paruh waktu mewawancarai pelamar kerja di salah satu perusahaan marketing research. Pekerjaan ini membuatnya harus tetap berkegiatan di luar rumah dan bertemu dengan banyak orang asing. Kandidat pelamar kerja yang tidak jelas berasal dari klaster mana. Merasa rentan terpapar virus corona, Rina merasa yakin dan berani menjadi subjek penelitian uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac asal Tiongkok. Hingga kini Rina sudah menerima suntikan vaksin sebanyak 2 kali dan berada dalam kondisi fisik yang sehat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pengalaman relawan vaksin COVID-19 saat ini kita sudah terhubung dengan Teh Rina. Selamat pagi Teh Rina. Selamat pagi Mas Imam dan Mbak Dika. Selamat pagi. Baik, Teh Rina, ini kan nanti laporan terakhir sampai Maret begitu ya, karena memang untuk uji fase yang sekarang ini memang sampai Maret. Nah, dari awal pertama kali penyuntikan sampai dengan sekarang, itu gejala apa saja sih Teh Rina yang kemudian dirasakan oleh Teh Rina selama menjadi relawan tadi mendapat 2 kali penyuntikan? Tidak ada keluhan sih Mas, kan penyuntikan yang awal itu saya merasa ngantuk aja, kan ditunggu setengah jam dulu. Sesudah penyuntikan tuh dalam ruangan, beberapa relawan ditunggu dulu ada reaksi apa, tapi saya waktu itu hanya merasa ngantuk. Terus udah pulangnya udah nggak apa-apa. Suntikan kedua itu agak lebih sakit sih di lokasi suntikan dan agak lebih pegal. Yang pertama juga agak pegal, tapi lebih pegal yang kedua. Hanya itu aja sih. Saya juga tadi takutnya agak takutnya demam atau reaksi alergi, tapi ternyata alhamdulillah nggak apa-apa. Baik, jadi memang tidak ada gejala yang berarti Ya. sama seperti imunisasi atau vaksin lainnya. Mbak atau Teh Rina bisa diceritakan nggak sih kenapa akhirnya mau menjadi relawan untuk vaksinasi Sinovac ini? Mengingat mungkin saat ini masih banyak yang ragu atau bahkan takut untuk melakukan vaksin nantinya. Saat itu, ini kan uji coba yang pertama. Apa yang Mbak Rina pikirkan saat itu akhirnya mau menjadi seorang relawan? Awalnya kan saya lihat berita online tentang uji klinis vaksin COVID-19 dan di Bandung. Ini kesempatan saya ikut serta gitu. Kebetulan lokasinya kan dekat rumah di klinik Unpad. Terus motivasi terbesarnya sih karena saya bekerjanya di lapangan. Jadi saya sering interviewer masyarakat riset pasar, kan saya di perusahaan market research. Jadi otomatis saya banyak bertemu dengan masyarakat banyak. Kadang saya bertemu dengan orang-orang yang gak bermasker. Jadi saya tuh rentan terpapar COVID-19. Jadi ketika ada uji klinis vaksin, saya udah nggak ragu lagi. Saya cari tahu dulu kan vaksinnya seperti apa, terus ketua tim uji klinisnya seperti. Baik, jadi memang berdasar dari pola hidup juga memang harus banyak bertemu orang lain, mungkin terkena paparan, akhirnya menguatkan diri untuk melakukan uji coba ini ya. Resiko pekerjaan tadi ya, karena betul. pekerjaan harus bertemu dengan orang lain. Dan juga tadi Teh Rina udah yakin ya, karena sudah ada uji coba sebelumnya, jadi memutuskan untuk kemudian menjadi relawan. Bagaimana kemudian komentar keluarga saat tiba-tiba Teh Rina ini memutuskan untuk menjadi salah satu relawan? Karena tadi kan kita tidak tahu kemudian dampaknya apa yang akan nanti dialami oleh relawan. Ada beberapa juga kasus-kasus tertentu begitu ya, justru akhirnya menimbulkan gejala-gejala demam dan juga beberapa komplikasi yang lain. Baik, seperti kita mengalami gangguan teknis, masih akan kita coba untuk menghubungi Teh Rina lagi. Tapi kalau kita lihat ini luar biasa juga ya. Dan ini tidak semua orang sebetulnya memiliki keberanian yang sama yang seperti yang dilakukan oleh Teh Rina. Betul. Teh Rina sudah tergabung lagi dengan kami? Oh iya. Oke, baik. Teh Rina, bagaimana kemudian komentar keluarga saat akhirnya Teh Rina memutuskan gitu? Ya, Teh Rina, kalau komentar dari keluarga sendiri seperti apa saat akhirnya Teh Rina memutuskan untuk menjadi salah satu relawan? Ya. Kenapa Mas? Bisa ulangi? Komentar keluarga saat itu ketika Teh Rina kemudian memutuskan untuk menjadi bagian dari relawan uji vaksin COVID-19 ini.
Enggak sih, semua keluarga dekat sih Hmm. support Hmm. semuanya. Karena tahu saya tuh orangnya kalau misalnya melakukan suatu tindakan pasti sudah cari tahu dulu, udah cari Hmm. informasinya yang valid gitu. Hmm. Jadi mereka sih nggak ada yang sempet sih ibu saya ada khawatir, tapi Hmm. saya jelaskan, "Ma, Hmm. vaksin Sinovac ini udah uji klinis vaksin ke-1 dan kedua Hmm. di negaranya, berarti relatif Hmm. aman. Terus isinya eh, virus yang udah dimatikan, jadi Hmm. relatif aman, tidak menimbulkan efek samping. Hanya kan yang Hmm. sekarang diuji itu efikasi sama efektivitasnya." Ya, oke. Baik, Jadi jadi memang sudah dipikirkan masak-masak ada dan risetnya juga keluarga ya. juga sudah meyakini hal tersebut, jadi disupport. Terina, setelah divaksin, kalau tadi diceritakan memang tidak ada gejala-gejala yang cukup berarti, hanya mungkin ada sedikit nyeri atau pegal di area tangan. Tapi apakah ada Iya, pantangan atau memang ada imbauan dari tenaga medis sendiri setelah divaksin? Apakah memang harus ada yang dilakukan? Apakah perlu istirahat yang cukup juga? enggak sih, tidak ada pantangan atau ada Ya. yang harus tidak ada pantangan yang harus dilakukan gitu, hanya tetap pesan dari dokter tim uji klinis, jadi saya tetap melakukan 3M, ya memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, itu aja. Jadi Nah, protokol ini yang kesehatannya perlu tetap digarisbawahi harus ya. dijaga Walaupun sekalipun sudah divaksin, sudah tetap divaksin. harus sesuai protokol kesehatan yang Baik, berlaku. Terina, ini kan sebentar lagi di tahun 2021 masyarakat akan menerima vaksin yang dijanjikan oleh pemerintah akan gratis. Tetapi masih ada beberapa kekhawatiran gitu. Ya, siapapun yang ketika divaksin dimasukkan virus pasti akan merasa khawatir. Bagaimana kemudian dari pengalaman Terina sendiri menghilangkan rasa khawatir tersebut? Ada tidak tips atau cara-cara yang kemudian bisa dibagikan kepada masyarakat yang dalam waktu dekat nanti akan menerima vaksin Sinovac ini? Baik, oke. Sepertinya kita sudah terputus dengan Terina dan tadi pengalaman Terina bisa menjadi pembelajaran juga Betul. buat kita ya, bahwa di awal kita bisa riset terlebih dahulu tentang virus tersebut, bagaimana kemudian uji coba fase ke-1 dan juga kedua, dan yang di Indonesia yang kan ketiga, Ya. yang kemudian ini bisa menjadi tadi tolak ukur untuk kita masyarakat semakin meyakinkan bahwa vaksinasi ini aman dan sudah dilakukan uji coba secara klinis bahkan sampai dengan 3 kali. Iya, dan yang paling penting harus digarisbawahi lagi, walaupun sudah divaksin, protokol kesehatan 3M, bahkan sekarang katanya 5M ya, Oke. harus terus dijalani. Baik pemirsa, kita harus jeda dulu. Usai jeda kita akan berbincang tentang warga negara asing yang melestarikan budaya Sunda. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.